Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran matematika secara online. Di sini Pak Guru yang menggunakan bukunya, yaitu yang ini, sebagaimana Pak Guru sudah WA di grup sebelumnya. Jadi buku ini adalah buku terbitan Erlangga, dan Pak Guru juga sudah buka-buka di dalamnya. Buku ini sangat bagus, sangat lengkap, karena di tiap pembahasan dalam buku ini ada semacam scanner untuk kita bisa menonton videonya. Jadi seperti ini ya, kalau kalian lihat itu ada aplikasi scanner. Itu kalau kalian scan itu nanti akan muncul video dari penjelasan yang ada pada poin-poin ini ya. Oke. Jadi Pak Guru harapkan yang belum memiliki buku ini kalian bisa dapatkan di sekolah, di koperasi sekolah. Itu koperasi itu bukannya tiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Kalian bisa memilikinya di situ atau membelinya. Itu harga buku ini kalau Pak Guru tidak salah itu harganya 119.000. Oke, kita masuk saja pada pembahasannya, pembelajaran kita hari ini. Kita masuk pada penjumlahan pecahan ya. Kemudian kita masuk pada bagian 1, penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi saya perkenalkan dulu di sini, walaupun mungkin kalian sudah pernah mempelajari tentang pecahan. Ya, tidak apa-apa Pak Guru bahas ulang ya. Jadi pecahan itu yang bagian atasnya itu namanya pembilang. Bagian bawahnya itu namanya penyebutnya. Jadi jangan sampai terbalik-balik. Yang di atas disebut penyebut, yang di bawah disebut pembilang. Terbalik ya. Jadi bagian atasnya itu pembilang, bagian bawahnya penyebut. Oke. Pecahan itu, jadi Pak Guru jelaskan dulu terlebih dahulu bahwa pecahan itu ada 3. Ada namanya pecahan biasa, ada namanya pecahan campuran, dan ada namanya pecahan desimal. Pecahan biasa itu modelnya kayak seperti ini. Nih, ini pecahan biasa ini, 2/7. Ini juga pecahan biasa, 4/7. Jadi yang kayak begini-begini ini pecahan biasa ya. Sedangkan yang campuran, itu campuran modelnya kayak, saya buka dulu, perlihatkan ya. Iya kayak ini. Ini yang ini modelnya campuran ya. Ya seperti ini, 2/3, 21/3 ini campuran. Kenapa dikatakan campuran? Karena di depannya ada bilangan bulat. Ya, terus pokoknya yang kayak begini-begini ya. Ya ini 5/7. Kalau bisa lihat ini ya, 25/7 ini campuran ya. 1/3 ini campuran. Itu campuran. Kalau yang desimal itu yang ada koma-komanya. Ini 0,37, 0,5, pokoknya yang koma-koma itu namanya desimal ya. Ya, oke itu. Jenis pecahan itu sepintas ya yang Pak Guru jelaskan. Sekarang kita masuk pada contoh soal untuk penjumlahan pecahan. Ini Pak Guru, kameranya goyang-goyang kan Pak Guru pakai tongkat ini. Untuk penjumlahan pecahan biasa, ini kita contohnya dulu yang pertama. Ini coba kalian lihat. Ini penjumlahan pecahan, tapi dia pecahannya berpenyebut sama ya. Penyebutnya sama-sama 7.
2/7 ditambah 4/7. Jadi pecahannya, penyebutnya sama-sama sama. Sudah sama ya penyebutnya ini. Atau berpenyebut sama. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, tinggal ditambah saja yang pembilangnya ya, yang di atasnya ini. Karena di bawahnya ini sudah sama, tidak perlu lagi dirubah-rubah. Jadi tinggal ditambah saja, itu 2 ditambah 4 itu 6 ya. Ini penyelesaiannya. Ini 2 ditambah 4/7. 7 tidak berubah ya. Ini tidak boleh berubah, kan sudah sama. Jadi 2 ditambah 4 6. 6/7 jawabannya. Jadi kayak gitu saja ya, tidak sulit ya. Nanti kalau untuk lebih jelasnya bisa kalian scanner ini, nanti muncul videonya. Pokoknya buku ini bagus lah. Kemudian yang kedua, berpenyebut berbeda. Penyebutnya berbeda ya. Coba kalian lihat contoh 2 ini. Ada 3, ada 2. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus menggunakan bantuan KPK. Yaitu KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Kalian harus mencari KPK-nya dari 3 dan 2. Ya. Maka kalau KPK dari 3 dan 2 itu kan 6 ya. Cara mencari KPK Pak Guru sudah jelaskan sebelumnya di video di les online. Ya, bagi kalian yang masih ingin ikut di les online, nanti di situ Pak Guru sudah jelaskan bagaimana cara mencari KPK dan mencari KPK dari 3 dan 2. Ya, atau mungkin bisa kalian juga bisa buka di YouTube ya cara mengerjakan KPK. Ya. Kemudian di sini kan KPK-nya 6 ya. Berarti kalau 3 itu 3 harus kita kali 2. Nih. Kenapa kita kali 2? Karena di KPK 3 itu 2 langkah baru bisa dapat nilai 6, atau dia 3 dikali 2 baru dapat nilai 6. Kan KPK-nya 6, berarti dia harus dikali 2. Untuk 3 ya. Karena dia dikali 2, maka yang di atasnya juga harus dikali 2. Sehingga nilainya menjadi 1 kali 2 2, 3 kali 2 6. Untuk yang 1/2 dia harus dikali 3, karena 2 dikali 3 itu baru menghasilkan 6. Sehingga yang di atasnya juga, di atasnya itu harus dikali 3. Sehingga 1 dikali 3 itu menjadi 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi penyebutnya sudah sama-sama 6. Ya, seperti ini ya. Coba kalian lihat. Kalau sudah sama-sama 6, maka yang di atasnya atau pembilangnya itu tinggal dijumlahkan saja. 2 ditambah 3, 5/6. Ya, seperti itu ya. Jadi itu caranya. Jadi dicari dulu KPK-nya. Ada juga cara lain ya. Cara lain itu sistem kali silang. Ya. Sistem kali silang itu Pak Guru sudah jelaskan di les online juga. Sistem kali silang ya. Ya, kalian juga yang tidak ikut les bisa lihat di YouTube, mungkin ada penjelasan sistem kali silang. Ya. Oke, kita masuk pada soal contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ya. 4/15 ditambah 6/10. Ini kan sama juga, penyebutnya berbeda. Maka untuk menyamakan penyebutnya, kita harus mencari KPK dari 15 dan 10. KPK dari 15 dan 10 itu kan 30 ya. 30. Sehingga ini 15 menjadi 30 itu kan harus dikali 2. Berarti ini 15 dikali 2 itu menjadi 30. Kalau langkah-langkahnya di KPK itu 15 itu kan 2 langkah. 2 langkah baru dapat 30, berarti dia dikali 2. Jadi 15 dikali 2 itu 30. Di atasnya juga ini harus dikali 2. 4 dikali 2 8. Sementara yang 10 itu 3 langkah dapat 30 atau dikali 3.
Jadi 10 dikali 3, 30. Maka yang 6 juga harus dikali 3. 6 dikali 3 itu 18. Sehingga hasilnya 8 ditambah 18 itu 26. Yang 30-nya sudah sama, ini tidak boleh berubah ya. Jadi kita per 30. Oke. Karena ini nilainya tinggi, 26 per 30, ini bisa disederhanakan. Ya. Bisa sederhanakan ya. Cara menyederhanakannya, kalian harus mencari FPB dari 26 dan 30. Karena FPB dari 26 dan 30 itu adalah 2, maka pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan 2. Nah, karena FPB-nya dari 2. Oke, sehingga 26 dibagi 2 itu 13 dan 30 dibagi 2 itu 15. Jadi jawabannya 13 per 15. Ini jawaban yang paling sederhana. Ya. Tapi kalau nanti kalian jawab 26 per 30, itu Pak Guru benarkan saja. Karena Pak Guru kalau mungkin tidak bisa disederhanakan. Tapi kalau lebih disederhanakan lagi lebih bagus ya. Ya, seperti itu. Untuk menyederhanakan pecahan ini nanti Pak Guru akan bahas di les online berikutnya. Ya, bagaimana cara menyederhanakan pecahan ini tanpa menggunakan FPB. Ya, bisa ya, bisa caranya ya. Ada cara lain. Ya, yang tidak ikut les mungkin kalian bisa lihat di YouTube bagaimana caranya. Oke. Kita masuk saja pada latihannya. Ini sudah videonya sudah agak lama, sudah 11 menit ya. Kita masuk coba pada latihan 1. Di latihan 1 ini dibilang sini tentukan hasil penjumlahan pecahan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau bisa dijawab dengan paling sederhana boleh. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting hasilnya sudah dapat. Jadi yang kalian harus jawab adalah nomor bagian A ini. A, B, C, dan D. Jadi 4 soal ya. Bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D. Oke, kalau sudah dapat, nanti hasilnya itu jawabannya kalian foto. Kemudian kirim sama Pak Guru ya. Lalu Japri. Untuk jawabnya ini karena ini penyebutnya berbeda, kalian jangan langsung jawab, maksudnya langsung hasil akhirnya ya, jangan. Ada prosesnya. Ada tahapannya, prosesnya kayak contoh tadi. Jadi Pak Guru melihat prosesnya juga. Kalau langsung hasilnya Pak Guru salahkan. Ya, gitu ya. Oke, demikian les kita demikian pembelajaran kita hari ini. Pak Guru kebiasaan bilang les. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kalau Pak Guru tunggu jawabannya ya. Di Japri ya, sama jawabannya sama Pak Guru, jangan kirim di grup. Dan kalau di grup nanti jawabannya kalau Pak Guru kasih benar itu nanti kalian teman-teman kalian lihat ya. Ya, jadi saya ulang lagi, kalian jawabannya di foto kemudian kirim di Japri. Oke, demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.